Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di mata kuliah metodologi riset. Nah, di mana di kesempatan kali ini kita akan coba sedikit mendiskusikan tentang strategi simulasi dalam penelitian. Seperti halnya dengan materi-materi yang sudah kita bahas di jam perkuliahan, dan sudah dijelaskan di rencana pembelajaran semester juga. Materi ini disusun menggunakan buku referensi dari Groot and Wang. Oke, kita akan mempelajari beberapa hal di materi simulation research ini. Jadi yang pertama kita akan pendahuluan dulu, apa itu penelitian simulasi, kemudian bagaimana lingkupnya, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui contoh-contoh dari riset simulasi yang ada saat ini atau yang sedang berjalan atau yang sedang happening saat ini seperti apa begitu. Kemudian part berikutnya adalah strategi of simulation research. Lalu dilanjutkan dengan tactical concern. Tactical concern ini akan membahas apa saja hal yang kira-kira perlu kita perhatikan atau pertimbangkan dalam memilih strategi simulation research ini. Dan kemudian berikutnya ada strength and weakness dari simulation research. Tetapi teman-teman, karena bahasan yang akan kita pelajari ini sangatlah kompleks dan panjang, jadi video kali ini akan kita bahas atau kita diskusikan dalam beberapa part. Oke. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu simulation research. Nah, kalau kita lihat dari slides yang ada di tayangan kali ini, di sini yang paling menarik adalah gambar di bagian kiri, di mana di situ kalau kita lihat dan kita ingat, kita mungkin dulu pernah membuat sejenis rumah-rumahan atau beberapa bangunan-bangunan dari material apapun yang ada di sekitar kita. Bisa jadi dari kertas, dari kardus, dan lain-lain. Yang sebenarnya produk itu yang kita buat itu adalah seperti kita buat seolah-olah menyerupai wujud aslinya. Begitu ya. Nah, kemudian di sini kita beralih ke pengertian dari simulation research. Pendekatan dari simulation research dalam penelitian ini sebenarnya bermula dari ketertarikan manusia terhadap replika objek maupun dunia nyata. Seperti halnya tadi yang kita bahas terkait dengan contoh-contoh saat kita ingin membuat beberapa mainan yang berbentuk rumah-rumahan ataupun produk-produk lain yang ingin kita tirukan dengan menggunakan material yang kita ketahui saat waktu tertentu itu. Nah, simulasi ini merupakan desain penelitian yang sangat umum yang dapat digunakan dalam berbagai topik untuk berbagai tujuan, mulai dari aplikasi proyek desain hingga penyusunan atau pembangunan teori. Dan yang tidak kalah pentingnya, simulasi seringkali dapat digunakan sebagai taktik dalam strategi penelitian lain atau sebagai mitra penuh dalam strategi gabungan. Jadi teman-teman, strategi simulasi ini tidak serta-merta dia digunakan hanya sendirian. Tetapi strategi simulasi ini dapat digabungkan dengan strategi-strategi lain yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi bisa jadi
Strategi simulasi ini bergabung dengan eksperimental, atau strategi simulasi ini bisa juga bergabung dengan correlational research, atau logical argumentation, dan lain sebagainya. Tentu saja itu semua menyesuaikan dengan kebutuhan dari tujuan penelitian yang akan teman-teman buat. Oke, berikutnya kita akan coba melihat bagaimana sih sejauh ini strategi simulasi ini digunakan dalam penelitian yang sudah ada. Kalau kamus mendefinisikan simulasi sebagai representasi perilaku atau karakteristik dari satu sistem melalui penggunaan sistem lain, terutama program komputer yang dirancang untuk hal tersebut. Nah, definisi ini mencakup makna umum dari simulasi, tetapi juga mengakui dominasi komputer yang semakin meningkat di bidang ini. Berikut ini akan kita bahas beberapa contoh tentang bagaimana teknologi komputer telah merevolusi studi simulasi. Yang pertama, kita akan coba membahas terkait simulation of complex human factors. Contoh dari strategi yang digunakan di sini adalah pada penelitian yang bertujuan untuk mengevakuasi bangunan selama kebakaran. Nah, kemajuan dalam teknologi ini terlihat pada simulasi komputer terbaru tentang berbagai skenario evakuasi di Menara Utara World Trade Center selama serangan 11 September 2001. Melalui strategi simulasi telah didapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan sebagai berikut. Jadi, melalui strategi simulasi bisa didapatkan jawaban terkait pertanyaan, bagaimana jika satu poros tangga tetap utuh di atas zona dampak pada jam-jam awal setelah menara terkena? Kemudian bagaimana jika kapasitas penghuninya dalam satu bangunan tersebut itu penuh, misalnya sekitar 25.000 orang. Kemudian berapa banyak yang akan meninggal mengingat konfigurasi jalan keluar yang sebenarnya. Nah, menyambung dengan materi yang minggu lalu sudah kita pernah diskusikan gitu ya. Jadi misalkan dalam kasus perancangan bangunan itu perlu diperhatikan terkait bagaimana evakuasi saat terjadi kebakaran di bangunan tersebut. Nah, penelitian yang membahas hal tersebut itu tidak bisa menggunakan metode yang secara langsung diaplikasikan. Jadi misalnya kita mau melihat kira-kira jalur evakuasi mana yang lebih efektif untuk dirancang pada bangunan saat evakuasi kebakaran. Nah, itu kita tidak bisa mengujikan dengan cara membakar sebuah bangunan, kemudian baru kita ketahui berapa korbannya. Nah, itu sangat tidak mungkin dan tidak efektif. Yang pertama, karena hal itu bisa jadi membahayakan nyawa penghuni bangunan. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan strategi yang seperti itu, penelitian itu akan memakan biaya yang sangat mahal, dan juga hal itu tidak mungkin dapat dengan mudah disetujui oleh beberapa stakeholder maupun para pemangku kepentingan yang berada baik di dalam gedung tersebut maupun yang berada di sekitar gedung. Nah, oleh karena itu, tapi hal ini sangat perlu dilakukan penelitian karena untuk merancang sebuah bangunan yang mempunyai jalur evakuasi yang efektif itu gimana caranya kalau tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah strategi simulation. Jadi, teknologi komputer yang ada saat ini itu sangat dapat membantu mengakomodir ini semua. Teman-teman bisa menggunakan software tertentu untuk melakukan
pengujian terkait bangunan yang kemudian nanti disimulasikan akan ada alarm kebakaran yang eh, menandakan bahwa kebakaran dimulai seperti itu. Kemudian dilihat timernya, diukur timingnya, dan beberapa hal yang perlu dikoordinasikan serta dikondisikan itu dicari. Ini adalah salah satu dampak yang dapat apa dapat menimbulkan dampak positif begitu ya terkait kemajuan teknologi yang dapat uh, berkolaborasi dengan strategi simulation research. Oke, nah contoh berikutnya adalah simulation in early stages of architectural design process. Tentu saja terkait dengan realitas virtual. Nah, realitas virtual dalam desain skematik dan pengembangan desain contohnya adalah prototipe cepat. Penggunaan VR pada tahap awal proses desain sangat dapat mendorong perkembangan detail ruang interior dan eksterior. Nah, dengan demikian, kesempatan untuk dalam tanda petik masuk ke dalam ruang desain dan melihatnya dari dalam tentu saja melalui pemodelan virtual seperti itu. Desainer ini bisa-bisa dipaksa untuk menyelesaikan koneksi dan detail kompleks yang tidak akan terlihat dengan media lainnya. Nah, begitulah yang terjadi saat ini. Jadi, perkembangan teknologi itu sangat dapat memfasilitasi atau berkawin gitu ya dengan strategi simulasi. Dari contoh VR ini aja misalnya contoh simpelnya ya. Nah, dengan dibuatnya program virtual reality terkait interior design, kita sebagai seorang desainer itu kita bisa menguji secara langsung hasil desain kita ataupun hasil desain orang lain dengan cara kita masuk ke dalam ruang dan merasakan atmosfer maupun suasana yang ada di dalam ruang tersebut walaupun dalam bentuk virtual atau dari dunia maya. Tetapi hal itu tentu saja dapat sedikit menggantikan suasana yang terjadi di keadaan sebenarnya. Jadi seperti mensimulasikan seperti itu. Jadi hal ini bisa jadi dapat sangat bermanfaat untuk strategi penelitian. Nah, berikutnya adalah integration of simulation software. Ini ada beberapa contoh. Karena sifat penelitian simulasi adalah memberikan representasi holistik dari tempat atau peristiwa di dunia nyata, akurasi representasi membutuhkan input sebanyak mungkin data tentang tempat dan peristiwa tersebut. Komputer ini adalah platform yang ideal untuk penelitian simulasi. Komputer dapat mensimulasikan gaya-gaya kecil yang mengikat molekul, struktur pendukung gedung pencakar langit yang besar, kemudian perilaku ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau dalam praktik yang sudah teman-teman lakukan, saat teman-teman mendesain rancangan tugas teman-teman entah tugas desain perancangan interior 1 atau desain interior 2 atau desain interior 3 dan seterusnya. Ketika teman-teman menggunakan software entah itu SketchUp ataupun 3D Max ataupun juga bisa menggunakan software lain yang sejenis. Nah, itu adalah salah satu contoh simulasi. Jadi dari konsep yang teman-teman buat, teman-teman mencoba menghadirkan
rancangan teman-teman itu melalui desain 3D, begitu. Berikutnya adalah real-time simulation. Nah, program komputer dapat menyesuaikan sistem mekanikal dan elektrikal suatu bangunan agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna secara real time. Pola perilaku pengguna direkam oleh sensor yang tersebar di seluruh bangunan, dan dari data tersebut, program komputer kemudian secara internal mensimulasikan skenario alternatif konfigurasi optimal untuk penghematan energi pada pencahayaan atau tingkat suhu termal sesuai dengan beban penghuni secara real time. Contohnya kalau di gambar ini agar supaya kita bisa membayangkan terkait bangunan sehat atau bangunan yang hemat energi seperti itu. Jadi untuk mensimulasikan apakah bangunan yang kita rancang itu um, sudah memiliki nilai yang efektif terkait pemakaian energi, kemudian apakah bangunan ini mengkonsumsi energi dalam level yang minimal atau dan sebagainya, itu bisa disimulasikan secara real time dan bisa dirasakan secara langsung melalui pemodelan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Berikutnya adalah immersive building simulation. Teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer, yang secara ideal merespons tindakan pengguna secara real time. Istilah realitas virtual sering digunakan dalam pengertian ini. Nah, simulasi virtual dapat bersifat imersif, di mana pengguna merasakan keterlibatan penuh dalam pengaturan yang disimulasikan, atau bersifat augmented, di mana sebuah perangkat memungkinkan pengguna untuk melihat ke dalam semacam konteks simulasi yang dilapiskan pada pengaturan dunia nyata. Dan kalau dalam mungkin yang mudah kita temui di keseharian, immersive building simulation ini ketika kita ingin menguji bagaimana cara merancang misalkan alur perpipaan yang baik, efektif gitu misalnya, atau mau merancang alur sirkulasi yang baik atau dan lain-lain. Nah, immersive simulation ini bisa memfasilitasi hal itu, dan kita pun juga bisa berperan langsung memberikan intervensi di dalam si programnya itu. Jadi ketika kita entah mau memindahkan suatu hal atau kita mau melakukan beberapa interaksi dengan realitas virtual ini, itu langsung bisa disimulasikan saat kita menggunakan kacamata virtual seperti itu. Next, berikutnya ini adalah modeling construction sequence. Nah, contohnya itu adalah building information modeling. Nah, biasanya BIM ini yang sering menggunakan adalah teman-teman dari teknik sipil atau mungkin arsitektur juga beberapa ada yang sudah menggunakan. Nah, BIM ini memungkinkan simulasi dinamis untuk skenario tertentu pada satu waktu, tetapi yang lebih signifikan, perilaku struktur selama proses konstruksi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, program ini memodelkan penuangan beton awal, tetapi juga mengikuti beton saat mengeras. Dengan demikian, program ini dapat memberikan panduan mengenai kapan cetakan dapat dilepaskan. Jadi, bisa mensimulasikan proses penuangan beton awal, kemudian waktu demi waktu beton itu dari yang awalnya
liquid, kemudian lambat laun dia akan mengeras dan menjadi padat. BIM ini bisa mensimulasikan hal tersebut. Tentu saja ini sangat dapat membantu teman-teman dalam pengerjaan suatu sebuah bangunan ya gitu. Jadi bisa diketahui, oh estimasinya kira-kira bangunan ini akan dapat rampung atau selesai dalam kurun waktu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh perkembangan strategi simulasi yang berkolaborasi dengan kemajuan teknologi komputer yang ada saat ini. Nah, dari contoh-contoh tersebut, semoga teman-teman bisa mempunyai beberapa pandangan terkait apa ini simulation research. Oke, part 1 dari simulation research ini sudah selesai. Berikutnya di part 2 kita akan membahas tentang strategi of simulation research. Video berikutnya akan dapat teman-teman saksikan di video setelah ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.